Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Idam dari Departemen Kimia UGM Universitas Gadjah Mada. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai elusidasi struktur senyawa organik menggunakan teknik spektroskopi HNMR. Ya, jadi elusidasi struktur senyawa organik ini sangat penting khususnya kalau kita bekerja atau kita melakukan sintesis senyawa organik atau kita melakukan isolasi suatu senyawa dari bahan alam ya. Nah, kemudian kita ingin tahu nih bagaimana struktur dari senyawa yang kita sintesis atau bagaimana struktur dari senyawa yang kita isolasi dari bahan alam. Makanya kita harus paham mengenai teknik elusidasi struktur senyawa organik ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai untuk latihan ya untuk elusidasi struktur senyawa organik menggunakan spektroskopi HNMR. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa memprediksikan spektrum HNMR dari suatu senyawa organik. Jadi misalnya kita melakukan sintesis menghasilkan suatu produk. Nah, produk yang kita inginkan kita sudah tahu bagaimana strukturnya. Jadi kita memprediksikan spektrum dari HNMR dari produk tersebut. Nah, kemudian kita bisa bandingkan dengan spektrum HNMR dari analisis menggunakan spektrometer HNMR. Nah, kalau misalnya perkiraan kita sama dengan spektrum dari HNMR, berarti produk yang kita dapatkan adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, akan tetapi kalau misalnya spektrumnya berbeda, maka kemungkinan produk yang terbentuk tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kita bisa memprediksikan spektrum HNMR? Di sini saya akan coba untuk membahas step by step-nya. Jadi, cara yang pertama adalah kita tentukan jumlah puncak yang akan muncul di spektrum HNMR. Nah, caranya adalah kita menentukan ya berapa jumlah dari proton yang tidak ekivalen secara kimia. Jadi kalau saya punya 7 proton tidak ekivalen, maka nanti akan muncul 7 tipe puncak pada spektrum HNMR. Nah, setelah kita tahu jumlah puncak pada HNMR, spektrum HNMR, maka kita tentukan nilai pergeseran kimia dari puncak tersebut dengan mengidentifikasi jenis dari setiap proton. Jadi kita lihat lingkungan kimianya seperti apa. Apakah protonnya itu terikat pada cincin aromatik, apakah protonnya alifatik, apakah protonnya terikat pada OH atau NH, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, tentukan pola fragmentasi dari proton tersebut. Nah, caranya dengan melihat proton tetangganya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya aturan N+1. Misalnya seperti ini, kalau saya punya 2 proton tetangga, maka nanti puncak proton saya adalah 2+1. Jadi saya punya 3 puncak atau namanya triplet, seperti itu. Nah, kemudian tentukan integrasi dari setiap proton. Nah, integrasi ini menggambarkan jumlah proton yang ada di atom karbon yang sedang kita pelajari. Nah, yang kelima, kita masukkan seluruh informasi dari 1 sampai 4, nomor 1 sampai nomor 4 ke dalam spektrum HNMR. Oke, langsung saja kita latihan ya. Jadi untuk soal yang pertama, saya melakukan reaksi esterifikasi antara asam asetat dan isopropanol untuk menghasilkan suatu ester yaitu isopropil asetat. Nah, sekarang prediksikan bagaimana spektrum HNMR dari isopropil asetat. Jadi kita bisa mengikuti step by step yang tadi sudah kita bahas. Jadi di sini saya sudah punya struktur dari isopropil asetat. Ya. Nah, tahap yang pertama adalah kita tentukan berapa jumlah proton yang tidak ekivalen. Nah, tujuannya nanti untuk menentukan berapa jumlah puncak yang akan muncul di spektrum HNMR. Nah, kita mulai dari CH3 yang ada di sebelah kiri. Ini adalah puncak proton A. Kemudian CH yang bersebelahan dengan atom oksigen ini merupakan proton B. Nah, di sini saya punya CH3 yang ada di atas, kemudian CH3 yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat, nah kedua CH3 ini protonnya adalah ekivalen. Nah, sehingga nanti muncul sebagai puncak yang sama. Jadi kita namakan ini sebagai puncak C, ini juga puncak C. Oke, nah sekarang saya punya 3 puncak ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah kita tentukan jenis dari puncak tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan chemical shift. Ya, jadi untuk menentukan chemical shift, kita bisa melihat tabel ya seperti ini.
Kita bisa melihat tabel seperti ini untuk memprediksi kira-kira puncak kita itu muncul di pergeseran kimia berapa, gitu ya. Jadi saya punya 3 proton tidak ekivalen, yaitu proton A, kemudian B, kemudian C. Nah, proton A merupakan CH3 yang bersebelahan dengan gugus karbonil. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah di sini akan muncul di daerah 1,8 hingga 3, jadi munculnya di daerah 2 hingga 3. Nah, kemudian yang B itu merupakan CH yang bersebelahan dengan atom oksigen. Kita lihat lagi gambar di sini. Proton yang bersebelahan dengan atom oksigen akan muncul di daerah 3 hingga 5. 3 hingga 5 ppm. Nah, sedangkan proton yang C itu merupakan CH3. Nah, CH3 nanti akan muncul di daerah 1 ppm. Nah, sekarang kita sudah mengidentifikasi jenis dari lingkungan kimia dari proton tersebut ya. Kemudian kita bisa menentukan perkiraan kira-kira di mana sih puncak proton tersebut akan muncul pada pergeseran kimia berapa ya. Nah, selanjutnya kita tentukan pola pemisahan dari puncak tersebut dengan cara melihat jumlah proton pada tetangganya. Nah, kita mulai dari proton yang A, kita lihat di sini, di strukturnya. Nah, proton A sebelahnya adalah gugus karbonil. Nah, di sini tidak punya atom H. Sehingga nanti proton A akan muncul sebagai puncak singlet. Nah, kemudian proton B ini adalah CH. Nah, sebelahnya CH ini ada 2 CH3, berarti ada 2 kali 3 H, berarti totalnya adalah 6H. Kalau kita menggunakan rumus N+1, maka nanti akan muncul puncak septet. Puncaknya septet atau 7. Ya, atau kita bisa bilang multiplet, karena ini puncaknya banyak, lebih dari 5. Nah, kemudian yang C, ya CH3, dia bersebelahan dengan CH, berarti sebelahnya tetangganya hanya punya 1 atom H. Sehingga kalau kita menggunakan rumus N+1, maka 1 ditambah 1 adalah 2, sehingga nanti munculnya adalah sebagai duplet. Nah, yang terakhir adalah kita lihat integrasinya. Ya. Yang puncak A, proton A itu ada 3H, berarti integrasinya adalah 3H. Kemudian yang B itu adalah 1H, sedangkan yang C adalah 6H. Nah, sekarang kita masukkan informasi ini ke dalam spektrum HNMR. Jadi saya punya spektrum HNMR, jadi kita punya sumbu X, gini. Ini ppm. Pergeseran kimia. Oke, satuannya adalah ppm, ya. Jadi yang 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang 0 kita bisa tambahkan TMS, misalnya di sini ada TMS. Nah, kemudian puncak A dulu. Puncak A muncul di daerah 2 hingga 3 ppm sebagai singlet. Atau enggak, kita dari yang sebelah kanan dulu aja ya, sebelah kanan dulu aja. Yang paling kanan adalah puncak C. Puncak C muncul sebagai duplet dengan integrasi sebesar 6 ya pada 1 ppm. Jadi kita bisa gambar, kita punya puncak duplet ya agak besar karena ini ada 6 proton. Mohon maaf kalau gambar saya kurang begitu bagus ya, saya nggak bisa gambar soalnya. Nah, kemudian ini adalah puncak C, ya puncak C. Nah, kemudian kita ke kiri lagi, kemudian pada daerah 2 ppm kita punya puncak A.
puncak proton A. Ya, itu sebagai singlet dengan integrasi sebesar 3. Oke, anggaplah ini singlet. Kemudian kita ke kiri lagi. Kemudian pada daerah 3 hingga 5 ppm ada puncak multiplet 7 ya. Jadi anggaplah ini 1, 2, 3. Oke. Jadi puncak ini merupakan puncak dari B. Ini adalah A. Jadi kalau kita buat integrasinya, yang B ini adalah 1H, kemudian yang A ini merupakan 3H ya, 3H, sedangkan yang C adalah 6H. Jadi perkiraan spektrum HNMR dari isopropil asetat adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari literatur, ya ini merupakan spektrum HNMR dari isopropil asetat. Nah, kalau kita lihat ini sesuai dengan apa yang kita prediksikan sebelumnya. Nah, sehingga case closed. Oke, nah sekarang misalnya saya punya spektrum HNMR ya. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu nih bagaimana struktur dari senyawa tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menginterpretasi spektrum HNMR tersebut. Jadi berikut adalah step by step-nya. Jadi yang pertama kita bisa tentukan berapa derajat ketidakjenuhan atau Index of Hydrogen Deficiency atau bisa dikenal sebagai IHD berdasarkan rumus molekul dari senyawa tersebut. Ya, nah rumus molekul ini bisa kita dapatkan dari informasi dari spektrometer mass spectrometer atau MS ya. Nah, rumusnya bagaimana? IHD sama dengan 2 dikalikan jumlah atom C ditambah 2 ditambah jumlah atom N dikurangi jumlah atom H dan jumlah atom halida pada molekul tersebut dibagi 2. Ya, jadi misalnya kalau saya punya IHD sebesar 1, ya berarti saya punya ikatan rangkap atau saya punya siklik. Ya, jadi bisa salah satu. Kalau saya punya 2 IHD, berarti saya punya 2 ikatan rangkap atau 2 siklik atau 1 rangkap, 1 siklik. Nah, kemudian kita kumpulkan informasi. Jadi anggaplah kalau kita melakukan elucidasi struktur, anggaplah kita sedang bermain puzzle. Ya, jadi kalau kita bermain puzzle, kita punya banyak kepingan-kepingan puzzle, kemudian kita gabungkan kepingan-kepingan puzzle tersebut menjadi suatu gambar. Nah, gambar tersebut, gambar utuh tersebut itu merupakan struktur dari senyawa kimia yang kita analisis. Ya, jadi kepingan puzzle itu apa aja untuk spektrum HNMR? Kepingan puzzle tersebut misalnya pergeseran kimianya yang menyatakan lingkungan kimianya, kemudian pola pemecahan yang menyatakan jenis dari proton tetangganya seperti apa, kemudian informasi yang selanjutnya adalah integrasi, itu menggambarkan jumlah proton yang ada di situ ya. Jadi dianalisis semua jenis puncak yang ada di situ. Nah, kemudian kita juga bisa mencari informasi lain dengan menggunakan analisis FTIR misalnya untuk menentukan gugus fungsi yang ada dalam senyawa kita, atau kita bisa juga menggunakan spektroskopi CNMR untuk melihat jenis dari karbon yang ada di senyawa kita. Nah, kemudian yang tadi saya bilang itu merupakan kepingan-kepingan puzzle ya. Nah, kemudian gabungkan kepingan-kepingan puzzle tersebut menjadi sebuah struktur senyawa organik ya. Kemudian yang kelima, have fun. Begitu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita memiliki senyawa kimia dengan rumus molekul C3H5ClO2. Nah, dalam hal ini, senyawa ini memiliki 2 isomer. Jadi isomer yang pertama, spektrum HNMR-nya ada di atas, kemudian isomer yang kedua, spektrum HNMR-nya ada di bawah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan berapa IHD-nya. Jadi IHD sama dengan 2 kali jumlah atom C ditambah 2
kemudian ditambah jumlah atom N dikurangin jumlah atom H dikurangin jumlah atom halogen. Kemudian kita bagi 2. Nah, di sini kita punya 3 atom C, berarti 2 dikalikan 3 ditambah 2 ditambah 0 karena kita tidak memiliki atom N, dikurangin atom H itu ada 5, dikurangin atom X, di sini kita punya Cl, jumlahnya adalah 1. Kemudian kita bagi 2. Ya, 2 kali 3 6 ditambah 2 8 dikurangin 5 3 dikurangin 1 dapat 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita punya 1 IHD ya. 1 IHD berarti bisa berupa 1 ikatan rangka atau bisa sebagai siklik atau cincin. Nah, itu adalah informasi yang bisa kita peroleh dari IHD. Nah, selanjutnya kita punya spektrum HNMR. Di sini kita punya spektrum HNMR di mana kita punya 3 puncak. Nah, yang paling terlihat adalah puncak pada 12,4 ppm. Nah, ini merupakan puncak khas dari proton asam karboksilat. Jadi di sini kita punya COOH. Nah, kalau kita lihat kita punya gugus karbonil, kita punya ikatan rangka. Hasil ini sesuai dengan perhitungan IHD. Nah, kemudian kita bisa namakan puncak ini sebagai puncak A. Nah, kemudian kita analisis puncak yang selanjutnya. Puncak pada 4,4 ppm. Kita namakan ini sebagai puncak B. Nah, kalau kita lihat regionnya, daerahnya 4,4 ppm ini merupakan proton yang berdekatan dengan atom elektronegatif. Dalam hal ini adalah Cl. Nah, kemudian saya punya integrasinya adalah 1. Berarti saya memiliki atom karbon yang memiliki 1 proton. Nah, selanjutnya, jadi pada 4,4 ppm itu berarti berdekatan dengan atom Cl. Jadi sebelahnya adalah atom Cl. Nah, kemudian dari pola pemecahannya kita ketahui bahwa bentuknya adalah kuartet yang berarti tetangganya memiliki 3 proton. Berarti sebelahnya adalah CH3. Ini adalah informasi dari puncak B. Kemudian kita analisis puncak A yang paling kanan pada 1,4 ppm. Ya, daerah ini merupakan puncak dari alkil. Nah, kemudian integrasinya adalah 3. Sehingga ini merupakan CH3. Nah, bentuknya adalah duplet yang berarti tetangganya memiliki 1 proton. Berarti tetangganya adalah CH. Dan kalau kita lihat, ini CH-nya ini merupakan sama dengan yang CH pada puncak 4,4 ppm. Nah, sehingga kalau misalnya kita susun ya puzzle ini, kepingan puzzle ini, maka kita dapatkan bahwa strukturnya adalah COOH. Nah, kemudian ini CH, Cl, kemudian ini CH3. Nah, setelah kita melakukan analisis, jangan lupa untuk memverifikasi, itu untuk memastikan apakah hasil analisis kita sudah benar apa belum, kemudian apakah ada yang terlewat atau tidak. Ya, jadi misalnya saya punya COH ini merupakan proton dari A, puncak A, kemudian CHCl ini merupakan puncak B, kemudian CH3 ini merupakan puncak A. Jadi ini merupakan analisis untuk isomer A. Nah, kemudian kita analisis isomer B. Jadi kita bisa mulai dari puncak pada 11,5 ppm. Ini sama seperti tadi, ini merupakan puncak dari asam karboksilat.
Kita namakan ini sebagai puncak A. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini puncaknya singlet, tapi kalau kita lihat puncaknya agak melebar, sehingga dinamakan sebagai broad singlet. Nah, kemudian kita ke puncak pada 3,5 ppm. Kalau kita lihat di sini, ya, ini merupakan daerah yang berdekatan dengan atom elektronegatif. Berarti saya punya C, kemudian integrasinya adalah 2, berarti saya punya CH2. Saya punya CH2, kemudian bersebelahan dengan Cl. Kemudian pemecahannya adalah triplet, sehingga tetangganya adalah CH2. Nah, kemudian saya punya puncak ini bisa kita namakan B. Oke, kemudian yang puncak C, saya punya puncak pada 2,8 ppm. Ini bukan 3, maaf, ini adalah 2H. Oke, berarti saya punya CH2. Kemudian saya punya puncak triplet, berarti sebelahnya tetangganya adalah CH2. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi CH2 yang ini nanti berikan itu adalah CH2 yang sama dengan CH2 ini pada puncak 3,5. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, kita susun kepingan puzzle-nya, maka kita akan dapatkan COOH, kemudian CH2, kemudian CH2Cl. Oke, kita lakukan verifikasi lagi. Ya, COH ini merupakan puncak A berupa singlet. Oke, sesuai. Kemudian puncak CH2 yang di tengah ini merupakan puncak C. Sedangkan yang CH2Cl ini merupakan puncak B. Jadi ini merupakan struktur dari isomer B. Nah, kalau kita bandingkan antara A sama B, misalnya kita membandingkan puncak dari asam karboksilat, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, puncak karboksilat isomer A muncul pada 12,4 ppm, sedangkan puncak asam karboksilat dari isomer B muncul pada 11,5 ppm. Yang berarti yang puncak A pada isomer A itu lebih deshielded, lebih tidak terlindungi. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Nah, isomer A, proton dari asam karboksilat dekat dengan atom elektronegatif, dekat dengan Cl. Nah, sedangkan kalau pada isomer B, proton dari asam karboksilat ini jauh dari jauh dari atom Cl. Nah, sehingga pengaruh elektronegativitas dari Cl lebih terasa pada isomer A. Nah, sehingga proton dari asam karboksilat itu lebih tidak terlindungi, sehingga munculnya di daerah downfield. Begitu. Nah, berdasarkan analisis Heinemer, maka dapat disimpulkan bahwa isomer A itu merupakan asam 2-kloroasetat, sedangkan isomer B itu merupakan asam 3-kloroasetat. Nah, dengan demikian semua teka-teki telah terpecahkan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, kita memiliki senyawa kimia dengan rumus C4H10O, dan di sini kita punya spektrum FTIR dan juga spektrum Heinemer. Nah, pertanyaannya bagaimana struktur dari senyawa C4H10O? Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita hitung IHD dari senyawa ini. Jadi IHD sama dengan 2C plus 2 ditambah N dikurangin H dikurangin X. Kemudian kita bagi 2. Sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 2 ditambah 0 dikurangin 10 dikurangin 0. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah
Kalau kita hitung ini adalah 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, artinya adalah pada senyawa ini kita tidak memiliki ikatan rangkap maupun sistem siklik. Ya. Nah, kemudian kita lihat spektrum FTIR-nya. Kalau kita lihat di sini, kita punya serapan melebar pada daerah 3339 yang mengindikasikan bahwa senyawa ini memiliki gugus alkohol. Nah, kalau kita lihat, kita punya gugus alkohol dan ini sesuai dengan rumus molekulnya yang memiliki atom oksigen. Nah, dengan menggunakan FTIR, kita tidak bisa menentukan alkohol yang seperti apa. Nah, sehingga kita perlu bantuan HNMR. Nah, kita punya 4 puncak di sini, 4 puncak di HNMR, yang berarti bahwa kita punya 4 proton yang tidak ekivalen. Nah, mungkin kita bisa mulai dari yang sebelah kanan dulu. Jadi kita namakan ini sebagai puncak A. Nah, puncak A itu pada 0,9 ppm. Nah, 0,9 ppm ini merupakan puncak dari proton alkil. Nah, kemudian ya ini integrasinya adalah 6H. Berarti kemungkinan ini merupakan CH3. Nah, di mana CH3-nya ada 2. Jadi kita punya 2 CH3. Kenapa kita punya 2 CH3 di sini? Ya, kalau kita lihat, kemungkinan CH3 ini dua-duanya adalah ekivalen, sehingga munculnya hanya sebagai satu puncak di sini. Nah, kemudian kita punya bentuknya adalah duplet yang mengindikasikan bahwa tetangganya memiliki satu atom H. Berarti kemungkinan ini tetangganya adalah CH. Itu informasi yang kita dapatkan dari puncak A. Kemudian kita ke puncak B. Puncak B pada 1,7 ppm itu juga merupakan daerah dari proton alkil. Nah, kalau kita lihat, saya punya 1H, berarti ini adalah CH. Ini adalah CH, kemudian bentuknya adalah septet 7, berarti tetangganya memiliki 6 proton. Berarti ini bisa CH3-nya ada 2. Jadi informasi yang kita dapatkan dari puncak A sama dengan informasi yang kita dapatkan dari puncak B. Sehingga fragmennya adalah kita punya CH3, ini CH, kemudian ini CH3. Ya. Nah, selanjutnya kita analisis puncak C pada 3,4 ppm. Nah, 3,4 ppm merupakan proton yang berdekatan dengan atom elektronegatif. Dalam hal ini adalah oksigen. Nah, puncak ini memiliki 2H, berarti ini adalah CH2. CH2. Nah, kemudian sebelahnya adalah O. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk puncaknya ini adalah duplet, yang berarti tetangganya adalah CH. Nah, kalau kita lihat ini sesuai ya, CH yang sebelah kiri ini sesuai dengan yang ini. Sehingga kalau kita gambarkan ini mungkin adalah CH2O berdasarkan puncak C. Nah, sekarang kita lihat puncak terakhir, puncak D. Ini pada 3,9 ppm, bentuknya adalah singlet dengan integrasinya adalah 1. Nah, kemungkinan ini merupakan proton dari OH. Nah, kalau kita pasangkan di sini, maka ini adalah H. Oke, kita lihat lagi. Jadi, CH3 ini merupakan proton dari puncak A. Kemudian CH ini proton dari puncak B. Kemudian CH2 ini merupakan proton dari puncak C. Sedangkan H pada OH itu merupakan
proton dari puncak D. Nah, berdasarkan analisis HNMR dan FTIR, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa dengan rumus C4H10O adalah 2-metil 1-propanol. Dengan demikian, semua teka-teki telah terpecahkan. Sekarang kita masuk ke kasus yang keempat ya. Di kasus yang keempat, kita memiliki senyawa kimia dengan rumus C11H14O2 dan juga kita memiliki spektrum FTIR dan juga spektrum HNMR. Nah, pertama-tama kita bisa tentukan terlebih dahulu berapa IHD dari senyawa ini. Jadi IHD sama dengan 2C plus 2 ditambah N dikurangin H dikurangin X, kemudian kita bagi 2. Ya. Sehingga ini 2 kali 11 ditambah 2, kemudian ditambah 0 dikurangin 14 dikurangin 0. Kemudian kita bagi 2. Ya. Kalau kita hitung, ini adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, biasanya kalau IHD lebih besar daripada 4, biasanya ya, maka kemungkinan senyawa ini memiliki cincin aromatik benzena. Jadi kalau kita lihat struktur dari benzena seperti ini, saya punya 1 siklik berarti saya punya 1 IHD ditambah 3 ikatan rangka berarti saya punya 4 IHD pada cincin benzena. Nah, sedangkan kita punya 5 berarti saya masih punya lagi 1 IHD. Nah, 1 IHD ini bisa berupa ikatan rangkap atau bentuknya siklik. Ya, jadi kita masih punya ada 1 IHD. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di spektrum FTIR. Jadi di sini saya punya serapan tajam pada 1893 dan itu merupakan daerah gugus karbonil. Berarti di sini saya punya gugus karbonil. Saya punya gugus karbonil. Dan ini sesuai dengan jumlah 1 IHD yang tersisa. Ya, nah kemudian saya juga punya puncak pada 1603. Ini merupakan ikatan C rangkap 2C pada cincin aromatis, berarti sesuai dengan perhitungan IHD kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita punya gugus karbonil di sini. Nah, kemudian gugus karbonil apa yang ada di sini? Apakah itu ester, apakah itu keton, apakah itu aldehid, apakah itu asam karboksilat ya. Jadi kita lihat lagi serapan-serapan yang ada di FTIR ini. Nah, di sini kita punya serapan dual overtone pada 2981 dan 2938. Dan ini merupakan ciri khas dari aldehid. Nah, sehingga dari FTIR bisa kita indikasikan bahwa kita punya gugus aldehid dan juga kita punya gugus aromatik. Ini merupakan kepingan puzzle-nya dari FTIR. Nah, kemudian kita lihat spektrum HNMR-nya. Nah, kita lihat di sini saya punya serapan pada 9,8 ppm. Merupakan sebuah singlet dengan integrasi 1H. Ya, ini merupakan daerah khas dari aldehid. Berarti ini sesuai dengan analisis FTIR kita. Jadi kita memiliki gugus aldehid di sini. Katakanlah ini adalah puncak A. Ya. Nah, kemudian ya saya juga punya puncak pada 7 ppm dan 7,8 ppm. Nah, masing-masing ini merupakan puncak duplet. Puncak duplet, kemudian integrasinya adalah 2H. Jadi kalau kita lihat puncak pada 7 sampai 8 itu merupakan daerah aromatik ya, sesuai dengan interpretasi dari FTIR maupun IHD. Jadi saya punya puncak aromatik di sini. Saya punya puncak aromatik. Nah, kalau kita lihat ya, puncak aromatiknya ini hanya ada lihat integrasinya ya. Kita lihat integrasinya, puncak aromatiknya hanya ada 4.
yang berarti ini merupakan aromatik yang disubstitusi. Jadi substituennya ada dua. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini orto, meta, atau para? Jadi kita bisa lihat, kita bisa membedakan yang orto, meta, para dengan melihat pola pemecahannya. Ya, jadi kalau kita punya pemecahan duplet dengan duplet, maka itu merupakan para substitusi. Ya, kalau kita lihat pemecahannya, misalnya di sini ya, kita lihat kalau saya punya para disubstitusi seperti ini, jadi saya punya dua proton yang tidak ekivalen. Jadi ada proton 1, kemudian ada proton 2, seperti ini. Nah, proton 1 akan mengalami coupling dengan proton 2 dengan konstanta coupling sebesar J orto, nah nanti sehingga menghasilkan puncak duplet. Nah, sedangkan yang H2, proton yang 2 akan mengalami coupling dengan H1 sebesar J orto, sehingga nanti akan menghasilkan puncak duplet. Nah, sehingga dalam kasus ini merupakan suatu senyawa aromatik yang tersubstitusi, yang disubstitusi. Nah, polanya adalah para. Ya, jadi itu adalah clue yang kedua. Jadi saya punya puncak B, kemudian puncak C. Dan kemudian kita lihat puncak di mana namanya 4,1 ppm. Nah, 4,1 ppm ini merupakan daerah di mana protonnya itu berdekatan dengan atom elektronegatif. Nah, kalau kita lihat rumus molekulnya, kita punya oksigen 2. Nah, sampai saat ini, satu oksigen sudah kita pakai untuk karbonil aldehid. Berarti kita masih punya satu oksigen. Nah, sehingga ya kita bisa perkirakan bahwa ini merupakan puncak proton yang berdekatan dengan oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya integrasi 2, berarti ini CH2. Nah, kemudian puncaknya adalah triplet, berarti bersebelahan dengan CH2. Ini adalah puncak D, kemudian kita beralih ke puncak selanjutnya. Mohon maaf. Jadi kita ke puncak pada 1,7 ppm ya. Nah, di puncak 1,7 ppm di sini saya punya puncak dengan integrasi 2H, berarti saya memiliki CH2. Nah, kemudian puncaknya adalah multiplet, berarti di sebelah saya itu banyak proton ya. Tetangga saya memiliki banyak proton. Ini adalah puncak E, kemudian yang puncak pada 1,5 ppm ini juga sama. Puncaknya adalah multiplet. Jumlahnya adalah 2H, kemudian bentuknya adalah multiplet, yang berarti bahwa saya punya CH2, kemudian sebelahnya saya punya tetangga yang memiliki banyak proton. Nah, yang terakhir saya punya puncak pada 1 ppm, itu merupakan puncak dari alkil. Nah, di sini ya saya punya 3H, berarti saya punya CH3. Saya punya CH3. Kemudian bentuk puncaknya adalah triplet, berarti sebelah saya, tetangga saya memiliki CH2.
memiliki protonnya ada 2. Nah, sehingga kalau kita gabungkan ya informasi-informasi ini, maka kita bisa memperoleh senyawa. Jadi yang pertama kita punya cincin aromatik ya, kita punya cincin aromatik. Nah, di sini cincin aromatiknya adalah disubstitusi pada posisi para. Nah, selanjutnya saya punya gugus aldehid. Oke. Nah, selanjutnya saya punya, kalau kita melihat puncak yang D, saya punya CH2 yang bersebelahan dengan atom oksigen. Maka kemungkinan atom oksigennya nanti yang berikatan dengan cincin aromatik. Kemudian bersebelahan dengan CH2. Jadi kemudian sebelahnya CH2, kemungkinan juga CH2 puncak dari E. Kemudian CH2 lagi. Kemudian CH3. Jadi kalau kita lihat, yang aldehid itu merupakan puncak A, kemudian yang aromatik itu B sama C, kemudian yang CH2 yang sebelahnya oksigen itu adalah puncak yang D, kemudian yang sebelahnya lagi itu puncak E, ini F, kemudian yang CH3 adalah puncak G. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mana yang puncaknya B, mana yang puncaknya C. Nah, kalau kita lihat bedanya adalah yang salah satu berdekatan dengan aldehid, yang satunya lagi berdekatan dengan oksigen. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan elektronegativitas dari oksigen dengan karbon, maka oksigen lebih elektronegatif. Nah, sehingga proton yang berdekatan dengan oksigen, proton aromatik yang berdekatan dengan oksigen itu akan muncul di daerah yang lebih deshielded atau lebih ke kiri. Nah, sehingga yang berdekatan dengan O ini merupakan proton B. Sedangkan yang satunya lagi itu merupakan proton C. Berdasarkan analisis FTIR dan HNMR, maka kita dapat simpulkan bahwa senyawa C11H14O2 itu merupakan 4-butoksi benzaldehida. Dengan demikian, semua teka-teki telah terpecahkan. Sekian latihan mengenai elusidasi struktur senyawa organik. Dari saya, kata kunci untuk belajar mengenai elusidasi struktur senyawa organik ada 3. Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah latihan, yang ketiga adalah latihan. Jadi jangan lupa untuk latihan di rumah dan terus latihan ya. Jadi semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bom courage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.